Kenapa kita bisa loss dalam trading? Jadi di video kali ini gue akan sedikit share dari pengalaman gue kenapa kita bisa loss dalam trading dan gimana sih supaya kita bisa menghindari yang namanya loss dari trading. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue Ken. Jadi di video kali ini gue akan share sedikit tentang pengalaman gue pribadi. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang memiliki pengalaman yang berbeda, feel free boleh tulis di kolom komen, nanti akan kita diskusikan bareng-bareng. Jadi di video kali ini mungkin gue bakal share kenapa sih sebenarnya kita itu bisa loss dalam trading. Baik dalam sisi secara trading daily, atau trader bisa kita bilang ya, atau investor secara jangka panjangnya gitu. Jadi pengalaman gue itu udah yang ngalamin namanya trading yang secara pace-nya itu cepat maupun secara investasi yang pace lama, dan gue pernah yang ngalamin loss di dalam dua metode investment tersebut tuh. Jadi gue akan bahas yang tradingnya dulu ya. Jadi kenapa sih gue bisa loss dalam trading? Jadi kalau misalkan kalian yang tradingnya itu sebagai trader metodenya yang secara cepat bisa dalam hitungan menit, jam, bahkan maksimal itu harian, itu kenapa bisa loss? Karena poin yang penting dalam hal trading yang pace-nya itu cepat menurut gue adalah manajemen tradingnya sendiri. Jadi di mana kalian take profit, di mana kalian stop loss, dan di mana konsistensi dan disiplin kalian. Kenapa? Karena ketika suatu posisi itu lagi floating profit atau floating loss, itu sebenarnya kalian belum mengalami keuntungan atau kerugian. Itu masih dalam, bisa gue bilang, setengah-setengah lah kita mendapatkan keuntungan atau kerugian dari status yang namanya floating. Tapi itu akan menjadi keuntungan atau kerugian ketika kalian eksekusi order tersebut, menutup order tersebut. Itu baru kalian bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, gua dulu itu kenapa bisa loss dalam trading itu karena gua itu selalu mentolerir stop loss yang udah gua pasang. Tapi kalau misalnya take profit itu gua cepet. Jadi bisa dibilang gua membatasi keuntungan tapi tidak membatasi kerugian gua. Nah, itulah kenapa gua bisa namanya besar tuh ketika gua trading di yang fast pace gitu. Nah, sebenarnya caranya gimana sih kalau misalnya kalian, ini gue tujukan buat kalian pemula ya, gimana caranya supaya kalian itu bisa mengalami keuntungan atau minimalisir kerugian kalian kalau misalkan kalian ingin trading dalam waktu yang cepat. Jadi kalian yang pertama itu harus pasang stop loss dan take profit, dan kalian harus disiplin. Jadi kalau misalkan market segimanapun pedenya atau segimanapun kalian nggak pede, kalian harus ngikutin metodenya kalian. Jangan kalau misalkan stop loss kalian ngerasa aduh gue sayang nih sama uang ini, terus kalian mundur-mundurin stop lossnya, jadi makin dalam kalian in the end bisa kena margin call. Atau take profit kalian udah merasa untung dikit nih, tapi sebenarnya take profit kalian atau analisa kalian masih jauh sebenarnya take profitnya. Itu kalian harus ikutin atau kalian disiplinkan diri kalian mengikuti metode atau analisa yang kalian pelajarin. Dengan itu baru kalian bisa belajar kalian itu salah di mana. Jadi jangan terlalu meragukan diri kalian sendiri. Kalau misalnya udah kena stop loss, biarin kena, kalian ambil trade yang lain. Jadi buat yang pengen tradingnya cepet, itu gue saranin kalian lebih disiplin dan pasang stop loss dan take profit. Karena penyakit yang biasa gue lihat yang sebagai trader ya, apalagi terutama yang fast pace seperti itu, adalah mereka tidak bisa disiplin dengan metode mereka sendiri. Yang kedua, yaitu satu lagi gue bahas, yaitu adalah investor atau trading yang jangkanya itu medium sampai long term ya. Kenapa bisa rugi? Jadi sebenarnya dari pengalaman gue pribadi itu kenapa bisa rugi, karena gue hold terlalu lama suatu instrumennya ya, mau saham, mau kripto. Walaupun emang nggak mungkin uang gue nol mau turun segimanapun drastisnya, tapi kenapa gue menganggap gue bisa rugi dalam hal investment jangka panjang adalah ketika gue udah nungguin saham itu ya, gue udah stay di saham itu selama 5 tahun, 6 tahun, tapi saham itu nggak bangkit-bangkit, dan ternyata kenyataannya itu makin lama makin turun gitu. Nah, satu yang gue missing dari investment atau investor itu, terutama untuk jangka panjang, adalah kalian harus belajar fundamental. Jadi sebenarnya fundamental atau technical itu tuh tergantung dari jenis investasi mana yang kalian ingin lakukan. Mau jadi trader atau mau jadi investor. Kalau misalnya jadi trader, sebenarnya fundamental itu nggak terlalu penting karena kalian harus melihat pergerakan market saat itu dan pergerakan orang-orang yang beli dan jual saat itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin menjadi investor atau yang jangka panjang, kalian harus tahu fundamental. Itu harus, walaupun kalian mengerti secara teknikal, kalian mengerti cara tarik garis, support, resistance, dan lain, tapi kalian harus belajar fundamental. Karena ada case di mana ketika harga turun tapi secara fundamentalnya naik, dia EPS-nya naik, profitnya naik, kerugiannya turun, utangnya turun, tapi harga turun, itu menandakan bahwa dia tuh akan meledak sebentar lagi karena secara fundamental semuanya juga bagus gitu. Dan ketika semuanya bagus ya otomatis semua dana, semua uang itu akan menuju ke situ. Karena di mana ada sesuatu yang bagus itu pasti akan tercium juga oleh institusi-institusi besar. Itu ada pula yang harganya sahamnya itu naik terus tapi dia secara kinerja jelek. Jadi dia itu hype gara-gara di brandingin atau enggak medianya aja gitu. Karena yang perlu kalian tahu ya, saat ini itu gampang sekali untuk membuat suatu media itu berkoar-koar akan suatu hal itu yang belum pasti. Itu murah, dan gue tau lah, gue punya banyak temen itu yang nggak gitu mahal buat bikin berita. Untuk mempom-pom suatu perusahaan itu nggak susah gitu. Nah, kalian harus
belajar caranya untuk baca report, kalian harus belajar caranya baca fundamental seperti apa. Dan apalagi saat ini itu lagi rame-ramenya saham akuisisi. Jadi kalian harus tahu nih kalau saham akuisisi itu diakuisisi siapa, ownernya siapa, dan lain-lain, baru kalian bisa menentukan kalian itu akan invest uang kalian itu ke situ atau enggak gitu. Nah, kurang lebih sih pengalaman gue tentang kenapa gue bisa lolos dalam trading itu ya di sisi sebagai trader, satu lagi di sisi sebagai investor itu ya itu pengalaman gue sharing. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kalian ingin jadi trader dan kalian jangan mengulangi kesalahan gue, kalian harus disiplin, pasang stop loss dan take profit dan mengikuti metode pembelajaran kalian. Kalau misalnya itu salah, baru kalian berubah gitu. Itu buat yang trader. Tapi kalau sebagai investor, jangan hanya menggunakan technical analysis, karena ketika kalian ingin invest untuk jangka panjang, kalian harus tahu prediksi ke depannya dan secara historinya itu perusahaan itu emang bergerak maju atau bergeraknya itu mundur. Yang maksud dengan bergerak maju adalah IPS-nya naik, kalau misalnya bergerak mundur itu laba, utang, dan segala macamnya itu ke arah yang negatif. Nah, udah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya trader, kalian udah tahu kalian harus buat apa untuk nggak loss kayak gue, ataupun sebagai investor kalian tahu apa yang harus kalian lakukan supaya kalian juga nggak sering-sering cut loss dengan investment yang kalian lakukan di pasar manapun itu. Karena sebenarnya konsepnya sama, mau instrumen kripto, mau instrumen saham. Kalau forex gue nggak bisa bilang investment lah ya, karena itu pasti untuk trader gitu. Nah, kurang lebih seperti itu video kali ini gue bikin, dan feel free kalau misalnya kalian punya ada masukan atau pendapat lain, boleh tulis di kolom komen, nanti akan kita diskusikan, gue akan jabanin.